Shalom, selamat malam teman-teman pemuda. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh diberikan waktu untuk mendengar Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Dan kami anak-anak muda, kami akan mendengar suara Tuhan malam hari ini. Sehingga biar lewat kebenaran firman ini kami boleh bertumbuh, kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berhasil dalam masa depan kami. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 119, satu ayat saja, ayat 9. Dia berkata begini, Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah teman-teman, kalau kita mendengar khotbah minggu kemarin tentang bagaimana Daud itu jatuh dengan Batseba karena keinginan dia. Nah, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa seringkali sebagai anak muda, seringkali kita jatuh terhadap keinginan-keinginan kita. Kita jatuh dalam pergaulan, kita terjebak dalam dosa-dosa kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Sehingga seringkali kita tidak mampu, seolah-olah kita nggak berdaya untuk mengelakkan dosa. Sehingga kita buat alasan apa? Ya masih daging, masih hidup dalam dunia, masih hidup dalam daging. Nah kenapa kita sering kalah? Kenapa kita mudah jatuh? Mazmur 119 itu sebagai jawaban buat kita. Supaya bagaimana kita bisa sebagai anak muda mempertahankan kehidupan kita yang bersih. Bagaimana kita mempertahankan masa muda kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang begitu kuat. Dari pergaulan-pergaulan yang sangat bisa mempengaruhi, merusak kita. Dari tren-tren, dari pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Mazmur 119 ayat 9 memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jalan keluar buat kita. Dia berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah cara supaya bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita, menjaga pergaulan kita tetap bersih. Kalau kita nggak ada hidup dalam firman Allah, kita nggak bisa jaga pergaulan kita. Kita nggak bisa jaga hubungan kita. Kita akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan dunia yang mempengaruhi kita. Alkitab memberikan catatan dalam Mazmur 119 dengan menjaganya sesuai firman, karena firman Allah mampu menjaga kita dari setiap pergaulan-pergaulan. Firman Allah mampu mengekang kita. Firman Allah mampu mengingatkan kita. Firman Allah mampu menegur kita tatkala kita mau berbuat sesuatu, kita akan mengingat firman Allah. Ketika kita mau melakukan dosa, ada firman Allah yang akan berbicara dalam hati kita melalui Roh Kudus untuk mengingatkan kita setiap saat. Itulah sebabnya Yosua 1 ayat 8-9 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita mau bertindak hati-hati, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, untuk mengikuti pergaulan-pergaulan teman-teman, mengikuti pengaruh-pengaruh yang buruk, kita harus apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Persoalannya adalah, apakah kita sebagai anak muda memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini? Apakah kita sebagai orang muda memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan? Atau kita akan pegang handphone berjam-jam dari pagi sampai malam? Pas dibilang handphone tersinggung. Pegang handphone, hanya buka WhatsApp, Instagram, nonton YouTube, nonton film, Facebookan.
hanya baca novel, baca komik, dan itu berjam-jam. Bayangkan waktu kita itu berjam-jam untuk habis dengan handphone. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang mau mengawal kita? Apa yang mau menjaga kita? Nggak ada. Kita nggak ada takut. Tidak ada perasaan takut ketika berbuat dosa. Tidak ada perasaan takut ketika kita menyimpang. Kenapa? Karena nggak ada firman Allah yang mau mengingatkan kita. Firman Allah itu adalah senjata kita untuk menolong kita mengalahkan godaan-godaan dunia, pengaruh-pengaruh dunia. Jadi daripada waktu kita cuma habis dengan handphone berjam-jam, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan saya sendiri akan nanti membagikan renungan dari Sinode 4M setiap pagi di grup pemuda supaya kita merenungkan bersama-sama. Dan saya berharap kita bisa mensubscribe itu, like itu, memberikan lonceng supaya notifikasinya masuk, sehingga otomatis muncul di handphone kita. Kita bisa mendengar itu, menonton itu. Daripada kita hanya nonton Korea, drama Korea, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, apa? Waktu kita habis percuma. Kita tidak mempergunakan waktu itu untuk merenungkan firman. Padahal Alkitab katakan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu dia akan berhasil. Kalau kita baca Yosua 1 ayat 8-9 atau Mazmur pasal 1, dia bilang, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang subur. Itu orang yang merenungkan firman Allah. Pemazmur mengingatkan kita, orang yang merenungkan yang hidup dalam firman, dia menjaga kita daripada setiap kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Dia menjaga kita supaya kita tetap hidup benar di hadapan Allah, hidup kudus di hadapan Allah, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam dosa, itu akan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah, merusak masa depan, merusak hubunganmu dengan orang tua, merusak hidupmu sendiri karena dosa. Nah, bagaimana mengalahkan dosa itu? Hidup dalam firman Tuhan. Mazmur tadi 119 berkata begitu. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya? Bukan dengan handphone, bukan dengan nonton, bukan dengan pergaulan, bukan duduk nongkrong, tapi dengan firman Tuhan. Jadi baca itu, renungkan itu. Saya senang beberapa waktu lalu teman-teman ada yang membagikan untuk doa bersama, itu baik sekali. Nah, hanya saja bagi itu pas waktu dalam jam-jam ibadah saya, sehingga saya tidak bisa ikut. Tapi ayolah renungkanlah firman Tuhan itu supaya kita mampu hidup kudus di hadapan Allah, menjaga kelakuan. Kita nggak bertindak sembrono, kita nggak asal-asalan bertindak, nggak hanya asal saja bergaul. Kan kita melangkah karena firman Tuhan yang menuntun kita. Ingat, dibilang apa? Firman itu pelita, terang. Artinya kalau tanpa firman kita berjalan dalam kegelapan. Artinya tanpa firman kita hidup dalam kegelapan. Kita nggak bisa melihat terang ada. Tapi ketika kita hidup dalam firman Allah, merenungkan firman itu siang dan malam, ada waktu kita ayo renungkan itu. Ambil waktu untuk merenungkan firman. Karena firman Tuhan mampu membuat hidup kita kudus, menjaga kemurnian kita, membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah, dan membuat perjalananmu juga berhasil dan beruntung untuk meraih masa depanmu, untuk meraih kesuksesanmu. Firman Tuhan sebagai jaminannya. Doa saya, kita tetap bertumbuh dalam firman, merenungkan firman. Mumpung waktu kita banyak di rumah dalam masa-masa COVID-19, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun hubunganmu untuk merenungkan firman Allah, maka engkau akan bertumbuh senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini membuat kami bertumbuh bersama,
Sehingga firman ini menjaga hidup kami, menjaga kelakuan kami, menjaga kami dari setiap pergaulan-pergaulan, menjaga kami dari setiap pengaruh-pengaruh dunia yang merusak kami. Sebab jujur Allah, kami tidak sanggup mengalahkan keinginan daging kami. Kami tidak mampu menolak setiap pengaruh-pengaruh dunia yang menawarkan mempengaruhi hidup kami. Kami tidak mampu menolak setiap pergaulan-pergaulan teman-teman kami. Hanya firman-Mu sajalah yang mampukan kami untuk bertindak hati-hati. Oleh karena itu kami berkomitmen malam hari ini Tuhan, kami membaca kebenaran firman, kami merenungkan itu, kami melakukan itu, bahkan membagikan itu, sehingga kami boleh kuat dan bertumbuh mengalahkan setiap keinginan dosa kami. Tuhan memberkati teman-teman pemuda dalam masa muda mereka, baik dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam mencari pasangan hidup. Allah memberkati mereka. Di dalam pendidikan Allah mengaruniakan hikmat, kecerdasan, kepandaian bagi mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan. Yang sedang mencari pekerjaan, Bapa di surga, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sang pemilik segala-galanya. Tuhanlah yang mengaruniakan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan untuk mencapai masa depan mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, Allah biarlah mereka memilih sesuai dengan kehendak Allah, yang sepadan dengan Allah, yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka, anak-anak muda Allah buat mereka berhasil, dan biarlah mereka hidup dalam perkenanan Allah. Mereka bertindak hati-hati, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan jaga lindungi keluar masuk mereka di tengah-tengah COVID-19. Pelihara mereka Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap komunitas muda di tempat ini, biar kami terus bertumbuh lewat firman Tuhan, kami bertumbuh lewat ibadah-ibadah. Mampukan kami Allah. Hamba serahkan semua kami yang sudah terlibat dalam ibadah malam hari ini, baik itu worship leader, pemain musik, multimedia. Allah memberkati mereka semua dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati masa depan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan mereka. Allah memberkati dan Tuhan buat berhasil senantiasa. Teman-teman kami yang berada di rumah, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Allah. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami alaskan itu hanya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan teman-teman semuanya, silakan masukkan ke dalam amplop persembahannya dan segera dikumpulkan ke gereja kita tercinta GKO Taman Cikunir. Saya ulangi lagi, jadi persembahannya masukin dalam amplop putih dan kemudian diserahkan ke gereja kita GKO Taman Cikunir. Sebelumnya tulis persembahan ibadah pemuda dan remaja GKO Taman Cikunir, tanggal hari itu tepatnya. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, sambil kita mengumpulkan persembahan, teman-teman semua yang ada di rumah, kita akan menyanyikan pujian ini. Tuhan betapa baiknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
setiap persembahan yang telah diserahkan ke dalam ruh Tuhan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk itu Bapak, terimalah persembahan ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Matahari tidak akan menyakiti kau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.